Polemik ijazah Joko Widodo kian lama makin ramai diperbincangkan. Berbagai asumsi dan pertanyaan muncul di tengah publik. Benarkah ijazah sarjana milik Presiden RI ke-7 itu palsu? Beranjak dari pengaduan masyarakat yang masuk, Polri akhirnya melakukan penyelidikan. Melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim, mereka fokus mencari dan mengumpulkan fakta-fakta soal ijazah Jokowi. Dari serangkaian penyelidikan panjang, di Tipidum Bareskrim Polri akhirnya sampai pada satu titik kesimpulan bahwa Joko Widodo tak melakukan tindak pidana maupun pelanggaran yang berkaitan pemalsuan dokumen atau sejenisnya seperti yang dituduhkan. Singkatnya, ijazah maupun dokumen skripsi milik Presiden RI ke-7 itu asli. Setelah dilaksanakan gelar perkara, tentu saja setelah itu kami akan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Kepada Pendumas kami hanya memberikan pemberitahuan. Apa yang didumaskan adalah hasilnya seperti ini. Setelah perkara ini tentu saja produk dari Direktorat Tindak Pidana Umum terkait aduan masyarakat dari TPUA. Ini kan pertama mereka memberikan dumas. Kewajiban penyelidik saat itu adalah melaksanakan penyelidikan. Penyelidikan itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada perbuatan pidana atau tidak sesuai yang diadukan. Kalau itu sesuai ada tindak pidana dan lain sebagainya, tentu langkah lebih lanjut adalah membuat laporan polisi, kemudian proses sidik dan lain sebagainya. Namun dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya. Kemudian terkait ijazah yang tadi sudah kami jelaskan juga, kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji. Kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah kumal, itu sama dengan yang lainnya. Polisi tentu saja tak asal. Kesimpulan itu disampaikan setelah mereka melakukan investigasi mendalam secara ilmiah. Mulai dari mencari data dan fakta, mengumpulkan alat bukti, mendengarkan keterangan, hingga melakukan pengujian. Setidaknya ada sebanyak 13 lokasi dijadikan titik penyelidikan, mulai dari kampus UGM hingga kementerian dan lembaga pendidikan terkait. SMA negeri tempat Jokowi sekolah pun tak luput dari sasaran investigasi dari tim penyidik Bareskrim Polri. Dari titik-titik lokasi itu, penyidik berhasil mengumpulkan sejumlah dokumen penting. Semua dokumen tersebut kemudian diuji keasliannya melalui laboratorium forensik Polri. Polisi juga mengumpulkan keterangan dari 39 orang saksi. Upaya ini dilakukan untuk mencarikan fakta dan kebenaran soal ijazah Jokowi. Dumasnya itu diterima, dibuat bulan Desember. Kemudian masuk di arsip kami. Setelah kami arsip ataupun kita perjalanan sampai ke penyidik, mohon maaf, Dumas di Bareskrim ini banyak sekali.
Di samping Dumas ini ada berbagai Dumas yang juga harus berjalan. Sehingga kami baru bisa memulai pada bulan April. Dan sprint itu kami tanda tangani waktu itu adalah 10 April. Dan proses dari sebetulnya bukan berarti 10 April itu mulai penyelidikan. Karena sebelumnya penyidik sudah mulai mempelajari dulu Dumas yang ada. Kemudian gelar layak tidak ini untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Jadi mungkin kalau bulan Februari itu sebetulnya juga sudah mulai berjalan proses-proses di tingkat penyidik. Dia menganalisa terkait Dumas yang ada di masyarakat itu dianalisa dulu. Apakah ini masuk untuk ditindaklanjuti atau dilimpahkan dan lain sebagainya. Proses itulah dalam kurun waktu hampir 2 bulan juga itu baru dimulai penyelidikan. Kemudian tadi kami sampaikan bahwa penyelidikan yang kami lakukan ini adalah terkait Dumas. Sebetulnya kalau terkait Dumas yang ada sebetulnya simpel. Beberapa senior-senior kami juga menyampaikan, udah cukup UGM aja nyampaikan itu asli, itu berarti benar karena yang berhak adalah UGM. Namun kami melihat situasi di masyarakat. Di masyarakat ini cukup isu ini cukup ramai dan kami harus membuktikan apa fakta-fakta yang kita dapatkan. Di medsos muncul SMA dan lain sebagainya. Seperti tadi kami sampaikan, di samping Dumas yang ada kami kepingin menjawab pertanyaan publik. Sekalian, jangan sampai sekarang dilaporkan ijazah UGM, dilaporkan mungkin berhenti, kemudian nanti dilaporkan SMA, mungkin waktu TK dilaporkan, ini malah jadi situasi yang tidak menguntungkan bagi bangsa kita. Seperti tadi saya sampaikan, saat ini mari kita dukung pemerintah kita yang sedang membangun negara ini daripada membahas hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara ini. Pertanyaan lain lalu muncul. Apakah penyidik kepolisian melihat ijazah asli Jokowi? Di bagian ini, Bareskrim membuat pernyataan tegas bahwa mereka menggunakan dokumen asli dalam proses penyelidikan, termasuk saat melakukan pengujian pada ijazah. Dokumen asli itu diserahkan langsung oleh Joko Widodo. Ia bersedia ijazahnya digunakan untuk kepentingan hukum. Terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya yang dipertanyakan. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, selanjutnya diuji oleh Lapfor. Diuji Lapfor, kemudian tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan, itu yang akan disampaikan. Namun kepada penyidik sudah ditunjukkan untuk diuji Lapfor. Hasil uji Lapfor yang jelas identik dengan pembanding. Sekali lagi, Bareskrim Polri menegaskan bahwa Joko Widodo tak melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan kasus ini karena tuduhan dari aduan masyarakat itu tak terbukti. Lalu, bagaimana dengan aduan serupa yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya? Bareskrim rupanya tak ikut campur. Mereka juga tak melakukan intervensi. Proses hukumnya tetap berjalan. Kemudian terkait proses hukum adanya laporan di
Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua. Pelayanan kita pada masyarakat tetap kita penuhi semua. Begitulah cara Polri menjawab dan bersikap menangani kasus yang memicu kontroversi di tengah masyarakat, tak memandang siapa dan apa. Setiap aduan masyarakat akan diproses sesuai prosedur, lalu dibuktikan demi keadilan dan kepastian hukum bagi pengadu maupun yang diadukan.